Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Libur panjang Isra Miraj dan Imlek, ribuan wisatawan memadati kawasan objek wisata Tanah Lot, Tabanan. Korem 163 Wirasatya gencar memerangi aksi judi online maupun penipuan yang mencatut nama institusi TNI. Raup untung dari budidaya lobster nasional di Pantai Tembeles, Jemberana. Merayakan Imlek, jemaat berdatangan di Wihara Amurwa Bumi Blabatu untuk bersembayang. Mayoritas adalah warga lokal yang memiliki garis keturunan etnis Tionghoa. Wihara Amurwa Bumi di Blabatu merupakan tempat ibadah bagi warga keturunan Tionghoa tertua di Kabupaten Gianyar. Wihara ini selalu dipadati umat untuk bersembayang Imlek. Jeromangku Wayan Tamat Sujana, warga Seragan Badung misalnya, datang bersama puluhan warga untuk bersembayang sebelum puncak Hari Raya Imlek. Ini sudah menjadi tradisi warga desa Seragan. Setiap tahun kami mengadakan itu, walaupun kecil-kecil tapi maknanya kami yang tahu gitu. Apa itu maknanya? Walaupun kecil dengan suguhan upacaranya, namun kalau orang bilang itu baktinya kepada yang dewa itu luar biasa. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak bisa melakukan fokus di Blabatu aja. Kadang-kadang ke Banjar Wihara, kadang-kadang kita tuh ada ke Balingkang, Ulun Danu, kadang-kadang tuh dimanapun diarahkan sama yang di atas sebisanya kami lakukan. Kalau untuk tahun ini dari sasana kami, sasana Singamas itu ngeluarin 8 barong. Kalau jadwal rutin kami latihan itu hari Selasa, Rabu sama Jumat. Tapi karena menjelang Imlek, yaitu kita tuh latihannya rutin. Jadi semisal H-5 sebelum Imlek itu kita terus latihan. Wihara Amurwa Bumi di Blabatu memiliki sejarah panjang terkait kedatangan pedagang dari warga keturunan Tionghoa di abad 19. Tempat ini awalnya sebagai peristirahatan para pedagang itu. Namun dalam perjalanan waktu, tempat ini menjadi tempat pemujaan untuk memohon berkah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Selain kue keranjang, ada kue lain yang identik dengan perayaan Imlek di Bali, yakni kue Siantau. Kue berbentuk bunga teratai kerap hadir sebagai persembahan untuk para dewa saat perayaan Imlek. Tidak seperti kue keranjang, kue Siantau tidak begitu terkenal sehingga pembuatnya tidak banyak. Di Denpasar, Bali bahkan hanya ada 2 pembuat kue Siantau, salah satunya di kawasan Jalan Nangka, Denpasar. Menjelang perayaan Imlek dalam sehari, pembuat kue ini bisa menghabiskan hingga 2 sak tepung atau 40 hingga 50 kg tepung. Niwayan Rabe, pembuat kue, hanya mendiamkan adonan hingga beberapa jam agar mengembang sebelum dikukus. Lalu kue dihiasi rangkaian bunga agar terlihat cantik. Pembuatan kue ini juga tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga kue hanya mampu bertahan 3 hari di suhu ruangan. Itu sebabnya jika ada yang memesan kue Siantau harus 3 atau 2 hari sebelum perayaan Imlek. Ini bikin kura-kura sama Siantau sama ikan untuk persembahan para dewa-dewa. Setiap Imlek memang tradisi kan begitu. Itu bahannya dari tepung terigu sama itu gula, mentega, air, itu aja. Ini udah 40 kiloan. Berapa hari itu? Dari tanggal 25 bikin saya. Tapi 25 nggak banyak. Banyaknya hari ini
sama kemarin. Kue siantau dijual eceran seharga Rp10.000 untuk 2 kue. Sementara untuk harga sepaket siantau yang sudah berbentuk bunga teratai dibanderol Rp25.000. Selain siantau, Niwayan Rabe juga membuat kue lain untuk persembahan Imlek. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Seluruh umat Hindu Bali hari Senin malam 27 Januari mendatangi pura di daerah mereka masing-masing untuk merayakan Hari Siwaratri yang dirayakan setahun sekali berdasarkan kalender Isaka. Di Pura Kehen Bangli, umat husuk memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa dan melaksanakan prosesi Mejaya-jaya. Pada malam Siwaratri, umat Hindu percaya bahwa Hyang Siwa sedang beryoga, sehingga menjadi waktu yang sangat baik untuk merenung, memuja, dan menyucikan diri. Siwaratri juga sering dianggap sebagai malam introspeksi diri, mohon ampun segala dosa. Kami dari pemerintah daerah juga melakukan persembahyangan bersama di Pura Kehen, disebut oleh Ide Sulingi dan juga Ide Gede. Pada prinsipnya kami tentu mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bangli untuk introspeksi dan juga bersama-sama untuk jengah membangun Kabupaten Bangli yang kita cintai. Dengan perayaan Siwaratri, umat Hindu dan masyarakat bisa berintrospeksi diri dari segala kesalahan sehingga bisa menjalani hidup yang lebih baik dan harmonis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.